Hai semua, topik kita hari ini adalah perekrutan. Tentunya kita akan membahas masalah apa itu perekrutan, lalu mengapa perekrutan itu harus dilakukan secara efektif, dan juga bagaimana kita bisa mendapatkan sumber-sumber perekrutan tersebut. Oke, yang pertama bisa kita lihat yaitu apa itu perekrutan. Nah, kalau kita tahu bahwa perekrutan itu merupakan proses untuk menemukan dan menarik kandidat dengan kualifikasi terbaik. Di sini kita bisa mendapatkan kandidat itu dari dalam ataupun luar organisasi, yang dimana untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada dalam organisasi yang dilakukan dengan tepat waktu dan hemat biaya. Untuk proses perekrutan itu termasuk menganalisis persyaratan pekerjaan, menarik karyawan ke pekerjaan tersebut, menyaring dan memilih pelamar, merekrut dan mengintegrasikan karyawan baru ke dalam organisasi. Nah, untuk proses perekrutan sendiri itu atau kita masuk ke prosesnya perekrutan dan seleksi, nanti kalian bisa lihat pada gambar di slide 4. Saya jelaskan dulu, prosesnya itu ada 5. Yang pertama yaitu memutuskan posisi apa yang akan diisi melalui perencanaan dan perkiraan personel, lalu membangun pangkalan kandidat dengan merekrut kandidat internal dan eksternal. Yang ketiga yaitu kandidat mengisi formulir aplikasi dan menjalani wawancara screening awal. Yang keempat, menggunakan alat seleksi untuk mengidentifikasi kandidat yang layak. Dan yang kelima, memutuskan siapa kandidat yang dipilih dengan meminta supervisor dan orang lain yang ada dalam organisasi atau bagian tersebut untuk mewawancarai kandidat. Kalau kita bisa lihat gambar di slide 4, maka untuk proses yang pertama dan yang kedua itu masuk pada proses perekrutan. Untuk proses yang ketiga, 4 dan kelima itu masuk pada proses seleksi. Jadi kalian bisa lihat di gambar tersebut ya, adanya garis lurus dan adanya garis putus-putus. Yang lurus untuk perekrutan dan yang putus-putus untuk seleksi. Lalu, mengapa kita perlu melakukan perekrutan yang efektif? Nah, di sini tadi sudah saya katakan bahwa apapun bentuknya untuk melakukan itu, jelas kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi di sini kita tidak sembarang bisa melakukan perekrutan, maka kita harus men-screening terlebih dahulu. Nah, saya kasih contoh, seandainya kalau kita membutuhkan 2 orang pelamar, tetapi yang melamar juga 2. Nah, ini keputusannya apa? Ya mau tidak mau kita terima pelamar itu. Tapi apabila kita memerlukan 2 pelamar, tapi yang melamar lebih dari 2, bahkan sampai 30, 50 ataupun ratusan, nah ini yang harus kita perhatikan, yang membutuhkan proses nanti lebih awal perekrutan itu dan akhirnya itu seleksi, memilih yang atau yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, tentunya untuk melakukan perekrutan itu tidak mudah ya. Jadi pasti banyak sekali kendala yang akan kita dapatkan. Jadi di sini diharapkan kita bisa memperbaiki atau menghilangkan kendala-kendala tersebut. Jadi di sini perekrutan yang efektif itu jelas tidak mudah kita lakukan, tapi kita harus meminimalkan itu. Makanya ada tantangan dalam perekrutan. Kalian bisa lihat di gambar tersebut. Ya, tantangan-tantangan dalam melakukan perekrutan itu yang pertama itu berapa metode perekrutan itu lebih unggul daripada metode yang lain. Jadi di sini tergantung pada pekerjaan yang akan diberikan ke tenaga kerja. Yang kedua, perekrutan itu tergantung pada isu-isu non perekrutan seperti skala bayaran yang diberikan oleh perusahaan ke tenaga kerja. Yang ketiga yaitu hukum pekerjaan menentukan apa yang boleh dilakukan oleh perusahaan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan perekrutan yang efektif? Di sini ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor eksternal dan yang lainnya faktor kesuksesan perekrutan. Jadi yang pertama faktor eksternal yang mempengaruhi perekrutan itu yang pertama yaitu jumlah pekerja. Itu tadi sudah saya katakan ya, butuhnya berapa itu tadi. Outsourcing pekerja level manajerial. Terus yang ketiga lebih sedikit kandidat yang memenuhi syarat. Lalu faktor yang kedua yaitu faktor lain yang mempengaruhi kesuksesan perekrutan,
yaitu konsistensi perekrutan, jenis pekerjaan yang direkrut, dan metode perekrutan, masalah dan kebijaksanaan sumber daya manusia non-rekrutmen, atau tadi itu sudah saya singgung mengenai bayaran yang akan diberikan, lalu penyaringan pelamar yang berhasil, citra publik perusahaan, dan hukum ketenagakerjaan. Nah, sekarang kita masuk ke sumber-sumber kandidat. Ini kalau kita tahu bahwa bagaimana kita bisa mendapatkan kandidat itu jelas bisa kita dapat dari dalam ataupun luar perusahaan. Nah, tentunya kita tahu bahwa kita dapat dari manapun itu pasti semuanya pasti ada keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama kita akan bahas mengenai sumber kandidat dari dalam. Nah, bagaimana kita bisa menemukan atau mendapatkan kandidat-kandidat dari dalam perusahaan itu? Yang pertama yaitu dari job posting, yaitu pengumuman pekerjaan. Apa ini? Ini artinya yaitu mempublikasikan lowongan pada karyawan, yaitu bisa melalui internet, papan buletin perusahaan, itu bisa. Yang kedua itu mempekerjakan kembali karyawan yang telah keluar, itu bisa, itu masuk cara untuk bisa mendapatkan dari dalam perusahaan. Nah, tentunya kita lihat tadi ada plus minus atau keuntungan kerugiannya. Yang pertama keuntungannya yaitu kita mengerti kekuatan kelemahan karyawan itu. Lalu yang kedua keterampilan karyawan sudah memadai. Yang ketiga karyawan lebih berkomitmen pada perusahaan. Yang keempat moral karyawan meningkat. Yang kelima karyawan membutuhkan lebih sedikit orientasi dan pelatihan. Lalu di samping keuntungan ada kerugian. Kerugian yaitu pelamar yang ditolak dapat mengalami disorientasi. Jadi di sini mereka tidak dapat berkonsentrasi melakukan pekerjaan dengan bagus. Yang kedua pemborosan waktu, ya. Yang ketiga mengenai perkawinan saudara yang memperkuat kecenderungan untuk mempertahankan status quo. Jadi di sini kerugian yang kita dapatkan kalau dapat dari mencari tenaga kerja dari dalam perusahaan. Lalu sumber kandidat yang kedua yaitu dari luar, tentunya caranya bagaimana gitu ya, banyak sekali kalau dari luar, nanti kita akan bahas. Yang pertama kita bisa merekrut melalui internet. Nah, di sini bisa dengan LinkedIn, Facebook ataupun mungkin email, biasanya itu bisa dilakukan. Nah, keuntungan apa? Keuntungannya yaitu hemat biaya untuk mempublikasikan lowongan pekerjaan. Lebih banyak pelamar yang tertarik dalam periode yang lebih lama. Lalu respon pelamar cepat karena akses itu tadi ya, cepat ya. Terus penyaringan pelamar secara online, link ke situs pencarian kerja lebih dimudahkan, otomatisasi pelacakan dan evaluasi pelamar. Lalu kelemahannya yaitu pengecualian pekerjaan yang lebih tua, itu yang mungkin repot atau sulit, ya mungkin tidak bisa mengakses internet. Pelamar yang tidak memenuhi syarat ini ya, ini bisa harus diperhatikan, dan masalah privasi informasi pribadi pelamar. Nah, ini contohnya kalau kita bisa mendapatkan kandidat dari internet ini ya. Kalau kita lihat ini registrasi perusahaan United Tractor ya, ini baru ini mereka masuk Bit.ly gitu ya, ini 2020. Oke. Lalu yang kedua sumber dari luar yaitu iklan ya. Kalau iklan kalian bisa lihat itu iklan contoh job post itu ya, mencari account eksekutif dan telemarketing lah, itu mungkin di surat kabar itu ya. Lalu yang ketiga bisa melalui perekrutan perguruan tinggi. Nah, itu bisa kalian lihat gambar itu yaitu Widya Mandala biasanya tiap tahun melakukan Career Day. Nah, ini dilakukan terus tiap tahun ini ya, expo karir di sini. Nah, di sini kita bisa langsung istilahnya mendaftar atau melamar di perusahaan-perusahaan di mana mereka bergabung di Career Day tersebut. Nah, biasanya mereka atau perusahaan itu akan juga melakukan wawancara di tempat itu. Nah, ini bisa, ini dari luar perusahaan. Tergantung perusahaan mau melakukan cara mencari kandidat dari luarnya menggunakan metode yang mana. Lalu tidak hanya itu, perusahaan bisa juga mencari tenaga kerja melalui sumber pelamar dari luar yang lainnya. Nah, itu kalian bisa lihat gambar, itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu rujukan. Nah, kalau rujukan ini biasanya kita sudah diberikan rujukan referensi istilahnya untuk perusahaan. Jadi kita tinggal bawa surat referensi itu aja. Lalu yang kedua walk-in. Kalau walk-in ini biasanya perusahaan langsung menulis di contoh kalau seandainya kalian
jalan-jalan gitu ya, di depan pintu atau di istilah jendela kaca itu ada tulisan lowongan dibutuhkan, nah itu mungkin langsung di situ. Jadi para pelamar yang lewat itu bisa lihat, oh ternyata perusahaan ini atau tempat ini butuh tenaga kerja, nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Telekomuter, nah ini seperti tenaga kerja yang dikerjakan sebagai telekomuting atau telekomuting, itu yang melakukan pekerjaan di manapun dia berada, bisa di rumah atau di tempat-tempat lain tanpa hadir di perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu kita bisa mendapatkan dari personel militer. Biasanya ini adalah pensiunan militer yang mungkin punya kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu yang berikutnya kita bisa merekrut angkatan kerja yang lebih beragam. Kalian bisa lihat di gambar itu juga ada 5 macam yang bisa kita lakukan, yaitu orang tua tunggal, pekerja berusia lanjut, pekerja minoritas, wanita atau pekerja dengan disabilitas. Tentunya kalau kita mau merekrut angkatan kerja yang lebih beragam, ini banyak sekali kendala yang harus kita perhatikan, karena orang-orang yang pada kategori ini itu pasti punya kebutuhan yang harus kita perhatikan. Orang tua tunggal itu juga nanti kita harus perhatikan bagaimana pekerjaan itu, apakah dia bisa bekerja istilahnya full time seperti itu ya. Usia lanjut itu juga kita perhatikan kondisi pekerjaannya, jenis pekerjaannya. Orang minoritas kemampuannya seperti apa, wanita juga begitu, kesesuaian dengan pekerjaan yang ada, dan bekerja dengan disabilitas. Nah ini juga kita harus perhatikan, karena kita tahu bahwa mungkin kebutuhan orang disabilitas itu tidak sesuai dengan istilahnya dengan kondisi pekerja yang normal gitu ya. Jadi seandainya kalau kita punya pekerja yang contohnya saja menggunakan kursi roda gitu, jadi kita harus memfasilitasi pekerja ini ya, mungkin aksesnya ke kantor atau ke ruangan itu juga harus kita perhatikan. Oke, saya rasa topik kita hari ini sampai di sini ya, sampai ketemu lagi mungkin di topik berikutnya. Terima kasih.